pendukung Pak Jokowi murtad. Waduh, bahaya nih. Anak Abah sudah mulai memainkan serangan sentimen agama lagi, teman-teman. Ada nih seorang ustadz yang menyebut pendukungnya Pak Jokowi adalah orang-orang murtad. Wah, ini maksudnya kayak gimana ya? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, padahal dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal islami, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu. Udah tahu salah kok dibela. Udah tahu ijazahnya ijazah palsu. Tidak bisa membuktikan keasliannya. Kok dibela? Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam. Dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para pembela ijazah palsu ini, hadirin, kita lihat mereka ngomongnya itu seperti ada beban. Ngomongnya itu seperti ada sesuatu yang menekan hati sanubarinya. Kenapa? Karena memang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya. Kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa. Wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Maka jangan aneh apabila kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pembelanya dilihat dari cara berbicaranya seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Waduh, ini masalah ijazah kok jadi bawa-bawa agama ya teman-teman ya. Ini disebut katanya yang percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi asli itu disebut murtad. Wah, kok bisa? Emang apa alasannya kok disebut murtad? Pak Jokowi ini terbukti bersalah, enggak kan? Waduh, ini bahaya nih teman-teman. Soalnya masalah agama sensitif banget di Indonesia. Ini kok bawa-bawa agama juga gitu. Jangan-jangan ini barisan anak Abah yang suka mengomentari masalah perpolitikan di tanah air dengan menyangkutkan agama di dalamnya. Waduh. Mayoritas publik nggak percaya soal kasus ijazah Pak Jokowi yang palsu. Ini bukan hasil polling-pollingan ya. Ini hasil survei yang dilakuin lembaga survei kredibel Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi bilang, kasus ini menarik perhatian publik secara luas. Terbukti ada 75,9% responden yang mengaku tahu kasus ini. Hanya 24,1% yang mengaku nggak tahu. Jarang ada kasus hukum yang menarik perhatian sebesar ini, kata Burhan. Dari yang tahu, 69,7% responden nggak percaya kasus ini. Yang percaya cuma 18,7%. Indikator juga bertanya responden yang nggak tahu kasus ini. Hasilnya konsisten sama hasil responden yang tahu kasus ini. Sebesar 66,9% nggak percaya kasus ini. Sementara yang percaya cuma 19,1%. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% dari semua responden, kata Burhanuddin. Itu artinya mayoritas publik tetap percaya sama Pak Jokowi. Lagi pula, come on, isu ijazah Pak Jokowi kan isu usang yang udah lama terbantahkan. Pihak UGM, tempat Pak Jokowi kuliah, udah berkali-kali bilang ijazah Pak Jokowi itu asli. Terakhir kali pernyataan resmi dikeluarin pada Maret 2025 sama Rektor UGM Ova Emilia. Kata Bu Rektor, Pak Jokowi benar mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980, lulus 1985 lengkap sama data akademiknya. Ijazah Pak Jokowi udah berkali-kali lolos verifikasi dokumen penyelenggara pemilu. Mulai dari ketika Pak Jokowi nyalon sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010. Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan 2019. Tuh, banyak dukungan yang ditujukan untuk Pak Joko Widodo, teman-teman, mengenai ijazahnya. Di sini menurut survei, banyak orang di Indonesia yang percaya dengan ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Berarti tandanya dengan adanya statement Ustadz tadi yang membawa nama agama gitu ya. Terus kemudian Ustadz memurtadkan orang. Kok bisa sih? Itu bukannya nggak boleh ya kayak gitu. Memurtadkan orang gara-gara ikut dan percaya dengan ijazahnya Pak Joko Widodo yang katanya
kata mereka itu palsu padahal asli. Kan, harus menjelaskan kayak gimana lagi sih maunya? Dijelaskan kayak gimana kalian maunya? Pertama, ijazah Pak Jokowi asli. Itu sebenarnya sudah dapat dilogika ketika Pak Jokowi itu mengenyam, bukan pendidikan, tapi menjabat sebagai wali kota Solo, di Jakarta jadi gubernur, kemudian jadi presiden 3 kali. Nggak mungkin ijazahnya palsu, ya kan? Kalaupun palsu, itu harusnya sudah dideteksi dari Pak Jokowi wali kota. Dan yang heran lagi, kenapa kalian baru mempermasalahkan sekarang, 3 tahun terakhir ini? Kenapa nggak dari dulu waktu Pak Jokowi jadi wali kota? Atau waktu Pak Jokowi jadi gubernur di Jakarta? Kenapa baru sekarang? Di periodenya Pak Jokowi yang sudah hampir habis waktu itu ya di 3 tahun terakhir ini. Kenapa gitu loh? Dan sekarang malah bawa-bawa isu agama. Yang katanya murtad lah. Ini ya Pak Ustadz ya. Bukan bermaksud menggurui. Tapi seingat saya, yang saya tahu, bukannya nggak boleh ya. Kita mengkafirkan orang saja tidak boleh. Anda memurtadkan orang malahan. Waduh. Ustadz ini menuduh para pembela keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi sebagai murtad. Tapi kalau ngikutin logikanya justru dialah yang murtad. Karena terbukti berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri, ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli. Ustadz penuduh itu namanya Fahmi Al-Anjantani, pengasuh pondok pesantren Abaa Cirebon, Jawa Barat. Untuk meyakinkan tuduhannya, Fahmi sampai bawa ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dengan mengutip tafsir Ibnu Katsir. Ayat itu bicara tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta larangan membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Katanya Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 2 itu mengutip hadis Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersama orang zolim membantu kezolimannya padahal dia tahu yang ditolongnya itu zolim, maka sungguh dia telah keluar dari Islam, tegas Fahmi. Kata Fahmi membela seorang yang dinilai telah melakukan kebohongan publik tanpa mampu membuktikan keasliannya adalah perbuatan yang sangat berbahaya secara spiritual. Udah tahu salah kok dibela, udah tahu ijazahnya palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya kok dibela. Katanya siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa ia adalah orang yang tidak benar, maka dia telah keluar dari Islam. Telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegasnya. Fahmi juga bilang para pembela keaslian ijazah Pak Jokowi terlihat gelisah. Ini menunjukkan karena pembelaannya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kita lihat para pembela ijazah palsu ini. Mereka ngomongnya seperti ada beban, seperti ada sesuatu yang menekan sanubarinya. Karena memang salah, ucapnya. Ia kemudian mengutip sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, sesungguhnya dosa itu yang menggelisahkan. Fahmi bilang pembelaan terhadap ketidakbenaran akan menimbulkan kegelisahan hati dan itu menjadi indikator kuat adanya kesalahan yang sedang ditutupi. Kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pembelanya seperti ada kegelisahan dalam dirinya, tegasnya. Ongkohnya seorang ustadz kok bicara ngawur gitu ya? Karena jelas yang dia katakan tidaklah sesuai fakta. Bahkan kental dengan aroma fitnahnya. Ijazah Pak Jokowi sudah jelas asli. Keaslian itu telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM tempat Pak Jokowi kuliah. Jadi keaslian itu telah dipastikan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. KPU juga sudah berulang kali memverifikasi keaslian ijazah Pak Jokowi saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan Presiden RI. Terakhir, Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli setelah melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Lebih parah lagi, Ustadz ini menggunakan dalil agama untuk menjustifikasi tuduhannya. Tapi mestinya tuduhan itu balik ke dirinya. Karena kan dia bilang bahwa kita jangan membela orang yang salah. Melakukan perbuatan itu katanya sudah menjadi murtad. Nah, dalam konteks ini yang salah kan orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi. Kalau mendengar pernyataannya, dia justru yang lagi membela para pemfitnah itu. Jadi kalau begitu, siapa dong yang udah jadi murtad, Ustadz? Yuk, jangan jadi orang yang gampang menuduh. Nah, ini menarik nih apa yang dikatakan mbaknya ini. Persis seperti yang ada di otakku, teman-teman. Bagaimana Pak Ustadz ini kan mengatakan, oh, orang yang membela ijazahnya Pak Jokowi ini orang yang membela seseorang yang terus-terusan membuat kesalahan begini begitu gitu ya. Tapi padahal menurut faktanya
Justru bapaknya Pak Ustadz itu berusaha untuk membela orang yang menuduh, ya kan? Pak Jokowi itu nggak ngapa-ngapain sebetulnya, tapi orang-orang itu menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal setelah dibuktikan ijazahnya asli, teman-teman. Apakah mereka percaya? Tidak. Mereka terus-terusan menarasikan hal lain lagi. Dan ini yang dikatakan orang-orang ya pengganggunya tuh ya orang-orang ini gitu loh, teman-teman. Terus kira-kira siapa Pak Ustadz yang murtad? Sampai keluar kata murtad gitu ya. Ini masyarakat pada dasarnya punya logika yang tidak bisa dimobilisasi ya oleh siapapun. Logikanya sederhana, Zilvia. UGM itu kampusnya masih ada. Iya. Dan institusi UGM maupun sekretaris Senat Guru Besar itu sudah mengatakan ijazah Presiden Jokowi asli. Itu satu. Yang kedua, teman-teman Pak Jokowi waktu kuliah juga masih banyak ya, yang masih hidup. Ya. Yang ketiga, KPU itu kan sudah melakukan verifikasi mulai dari tingkat pilkada wali kota Solo karena Pak Jokowi maju 2 kali sebagai wali kota, kemudian KPU Jakarta karena Pak Jokowi pernah maju sebagai calon gubernur, dan terakhir adalah KPU Pusat karena Pak Jokowi pernah maju sebagai capres 2014 dan 2019. Dan semua jenjang KPU mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah terverifikasi ijazahnya. Jadi menurut saya memang secara logika itu sulit untuk membantah keaslian ijazah Pak Jokowi. Dari survei, masyarakat masih percaya dan tidak meragukan ijazahnya Pak Jokowi seperti yang dituduhkan orang-orang. Terus kemudian kalau dipikir logika lagi, teman-teman, benar yang dikatakan oleh beliau ini tadi gitu ya. Pak Jokowi ini sudah melewati wali kota, gubernur, hingga presiden. Selain itu, Pak Jokowi itu punya bukti-bukti bagaimana Pak Jokowi itu ada di UGM. Dari mulai foto, ijazah, terus kemudian itu kan yang dipermasalahkan kan ijazah gitu. Dan sekarang yang dituntut oleh orang-orang itu pengen Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Permintaan mereka tuh lucu. Kalau hal ini gagal, minta ini. Yang ini gagal, minta ini lagi. Yang ini ya kayak gitu terus gitu loh. Jadi capek kalau nerusin mereka tuh, lama-lama bakal capek gitu ya. Bahkan ini tambah lagi malahan ya. Tambah lagi dengan menarasikan kalau ini mendukung tandanya murtad. Waduh. Bahaya ini bahaya, teman-teman. Bahaya kalau ada guru agama seperti ini. Ini bahaya banget. Siang. Pak, izin Pak. Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Nah itu dia respon dari Pak Joko Widodo yang memberikan respon cukup menarik, teman-teman. Pak Jokowi di sini mengatakan, oh masih banyak masyarakat Indonesia yang nalarnya waras. Memang benar sih ya. Soalnya ini sudah sangat terbaca gitu loh ya. Terbaca ya kayak tadi pemikiran logika soal Pak Jokowi menjabat tadi. Pak Jokowi punya bukti. Ini tuh kayak mustahil untuk disebut ijazahnya palsu gitu loh, teman-teman. Iya kan? Justru kalau kalian ngeh, beberapa waktu belakangan ini orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dengan menyebutkan ijazah palsu, itu justru ijazahnya sendiri ataupun gelarnya sendiri yang diragukan.
Hukum akan menjerat kembali saudara RS dan kawan-kawan. Bang Zil, siap. Oke Bang. Ya. Oke. Dah lo, dilaporin balik tuh. Iya, udah mulai ketar-ketir. Ada bagaimana? Tak berlanjut lagi ke pengadilan gitu loh. Jadi saya diminta datang untuk klarifikasi dan menjadi saksi lah ya. Saksi. Untuk pengaduan dari Pradi Bersatu terhadap saudara RS yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Saya diperiksa hampir 3 jam dan ada sekitar 40 pertanyaan. Saudara RS menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi saudara RS tidak mempunyai bukti-bukti. Di situ Roy Suryo mengatakan, RS mengatakan bahwa ijazah dan juga skripsi Pak Jokowi itu palsu. RS ini kan bukan siapa-siapa yang bisa mengatakan ijazah orang ini asli atau palsu. Ya kan harusnya yang mengatakan itu adalah pihak resmi, ya kan, yang diakui oleh negara, dalam hal ini laboratorium forensik atau Mabes Polri atau putusan pengadilan. Jadi kembali lagi, apa yang dilakukan mereka katanya itu meneliti secara ilmiah, menurut hemat saya bahwa itu adalah bukti-bukti yang sangat prematur dan menurut saya bukti-bukti itu nol. Ini akhirnya ketika dia menuduh tanpa putusan pengadilan, maka hukum akan menjerat kembali saudara RS dan kawan-kawan dengan tuduhan-tuduhan kemungkinan ada fitnah, pencemaran nama baik, atau pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu. Tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis. Sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Tuh, selain Pak Sylvester, ternyata alumni yang sama dengan Pak Joko Widodo, teman seangkatannya Pak Joko Widodo, itu membuat laporan balik, gugatan balik, teman-teman. Waduh, nggak kebayang nih, Roy Suryo apakah bisa tidur, Roy Suryo CS? Bisa tidur kah? Bisa makan kah? Sehat kah? Ya ampun, saya jadi mikirin kabarnya nih ya. Teman-teman semua, jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Ini tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung, dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Teman-teman semua, jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Pak Jokowi ini kan sudah pensiun lah ya,
tetapi terus disudutkan. Sebetulnya ada kepentingan besar di balik semua ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besarnya apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil, dan apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029. Sehingga tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebetulnya juga beragam. Ada kelompok yang murni pragmatis untuk merebut posisi Mas Wapres, ada kelompok yang juga barisan dendam, sakit hati, yang memang dikecewakan oleh beberapa kebijakan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembubaran ormas, terus kemudian juga ada kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal menjadi satu gugus politik baru, dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi, karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legasi politiknya, supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja. Oke, saya paham sekarang. Ternyata tujuan-tujuan dibalik ini semuanya, teman-teman, dibalik Pak Jokowi yang disudutkan masalah ijazah dan lain sebagainya, Mas Gibran juga disenggol-senggol. Ini tuh gara-gara mereka bertujuan untuk menghancurkan keluarganya Pak Joko Widodo. Oke, ini untuk menggoyahkan Mas Gibran juga. Kalau begini berarti ada kemungkinan kalau misalkan sudah bisa menyingkirkan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, itu nantinya akan sasarannya ke Pak Prabowo Subianto. Waduh. Wah, ini menarik, teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.